Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Miguel Gonzalez, dengan NIM 207220069 dan rekan saya Melissa Elvida dengan NIM 207220043. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang virus. Nah, sebelum memulai materi terlebih dahulu, kita harus tahu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dari virus itu sendiri bagaimana. Selanjutnya yang kedua untuk mengetahui ukuran dan struktur dari virus itu. Nah, pada Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, tepatnya di Cina, terdeteksi adanya klaster penyakit pneumonia misterius. Kemudian di awal tahun 2020, Otoritas Kesehatan Cina mengumumkan bahwa penyebab munculnya penyakit tersebut adalah virus corona jenis baru yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 oleh Komite Internasional untuk Taksonomi Virus atau ICTV. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan nama resmi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dengan COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus disease 2019. Nah, selanjutnya pada pertengahan Januari 2020, Thailand mengumumkan kasus pertama di negaranya dan disusul oleh Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, lalu menyebar ke negara-negara lain di dunia. Hingga pada Maret 2020, Indonesia mengumumkan 2 kasus pertamanya dan tidak lama setelah itu penyakit ini menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Akhirnya pada Maret tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan status COVID-19 sebagai pandemi. Nah, jadi dari penjelasan tadi, apa sih virus itu dan bagaimana struktur dari ciri-ciri virus yang menimbulkan banyak penyakit. Nah, untuk itu, untuk mengetahui lebih banyak dari virus ini, sebaiknya simak video berikut ya, dengan penuh semangat dan antusias. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari virus itu apa. Nah, jadi pengertian dari virus itu merupakan suatu makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Virus adalah partikel yang menyebabkan penyakit dan tersusun dari rantai RNA atau rantai DNA yang terbungkus dari pelindung protein. Nah, bahasan yang kedua adalah ciri-ciri dari virus. Yang pertama, ciri-ciri dari virus adalah virus itu bersifat aseluler, yang artinya virus ini tidak mempunyai kelengkapan sel seperti sel atau organisme lainnya. Jadi beberapa kelengkapan sel yang tidak dimiliki oleh virus adalah tidak adanya dinding atau membran sel, inti sel, dan organel sel. Nah, seperti yang saya sebutkan pertama tadi, sel ini tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Nah, jadi dia itu bersifat aseluler. Nah, inilah ciri-ciri virus yang kedua, yaitu tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Selanjutnya, yang ciri-ciri ketiga adalah membutuhkan sel inang untuk dapat hidup. Selanjutnya, virus ini dapat dikristalkan dan dapat dicairkan. Selanjutnya, yang terakhir, virus ini memiliki ciri-ciri yakni memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya, ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Sehingga untuk bisa melihat virus dengan menggunakan bantuan mikroskop elektron. Diameter tubuh virus sekitar 20-300 nanometer dan panjangnya sekitar 20-14.000 nanometer, sehingga dapat lolos dari saringan bakteri. Virus terkecil adalah virus polio dengan ukuran 28 nanometer dan sedangkan virus terbesar adalah virus cacar dengan ukuran 200 nanometer. Struktur virus yang pertama itu ada DNA, kapsid, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Bagian-bagian virus serta fungsinya. Yang pertama, kapsid. Kapsid terbentuk dari sekuntir protein yang disebut dengan kapsioner. Kapsid bertanggung jawab terhadap bentuk tubuh virus. Yang kedua yaitu adalah serabut ekor.
Serabut ekor berfungsi untuk melekat pada sel inang. Gabungan asam nukleat dengan kapsid disebut nukleokapsid. Yang ketiga yaitu adalah asam nukleat. Kegunaan asam nukleat yang ada di dalam virus untuk memberikan instruksi pada bagian-bagian virus yang lainnya, serta untuk bereproduksi. Yang keempat adalah jarum penusuk untuk melubangi sel inang supaya DNA dapat masuk ke dalam sel inang. Yang keempat yaitu adalah papan dasar. Papan dasar berfungsi untuk melekatnya serabut akar dan jarum penusuk. Yang keenam adalah selubung akar. Selubung akar adalah untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel inang, penghubung antara kapsid dan papan dasar. Contoh-contoh virus adenovirus, Enteropak, tobacco mosaic virus, dan virus corona. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you.